S19 Makan malam romantis. Setelah puas jalan-jalan di kebun, David mengajak Lily untuk kembali ke kota. Karena David masih memiliki kejutan lain untuk istrinya. Kak Dav, kenapa berhenti di sini? Tanya Lily bingung. Kita makan malam dulu baru pulang ke rumah mama, jawab David. Oh gitu. Kemudian Lily dan David turun dari mobil mampir di sebuah restoran mewah. Silahkan masuk Tuan David, kata pelayan menyambut kedatangan mereka. David mengajak Lily menuju sebuah meja yang sudah disiapkan. Tampak ada yang aneh di dalam tempat itu. Pasalnya tidak ada pengunjung lain selain mereka berdua dan juga seluruh tempat itu dihias dengan dekorasi cantik paduan dengan mawar putih yang begitu banyak. Seolah pemilik resto tahu bunga kesukaan Lily adalah bunga mawar putih. Kak Dav, kok di sini sepi banget? Hehe, memang Kak Dav menyewa tempat ini untuk 1 malam. Apa? Iya. Jadi tamunya hanya kita berdua. Jadi Kak Dav sudah merencanakan ini dari awal. Iya. Dekorasi ini juga Kak Dav yang memilih. Kok Kak Dav tahu kalau aku suka bunga mawar putih? Apa yang tidak Kak Dav tahu atas dirimu sayang? Wajah Lily langsung merona. Tiba-tiba, listrik di restoran itu padam dan digantikan dengan cahaya lilin-lilin cantik menambah suasana romantis di tempat itu. Bagai ratu yang diistimewakan. Rasa bahagia menyelimuti hati Lily. Tak lama pelayan menghidangkan makanan di atas meja dan makanan itu pun adalah salah satu kesukaan Lily yaitu steak. Lalu David mengajak Lily untuk makan malam bersama. Aduh, kenapa jantungku terus berdedup kencang begini? Kalau Kak David terus begini, maka aku akan semakin gila cinta sama dia, gumam Lily di dalam hati. Apa kau suka sayang? Iya suka. Tumben Kak Dav romantis gini. Kak Dav ingin menghabiskan waktu berdua sama kamu sayang. David menggenggam tangan Lily. Setelah selesai makan, David mengajak Lily untuk berdansa. Alunan musik yang merdu dan lembut membuat keduanya hanyut dalam buayan cinta. David memeluk pinggang Lily yang ramping dan terus menatapnya dengan penuh cinta. Tak lama kemudian David melepas pelukannya dan berlutut di hadapan istrinya. Lily, maukah kau menjadi bidadari surgaku selamanya? David mengeluarkan sebuah kotak kecil dan di dalamnya sebuah cincin berlian yang begitu cantik. Lily begitu terkejut dan sangat bahagia saat David melakukan itu untuknya. Maaf, aku gak bisa. Ekspresi Lily begitu datar. David syok ketika mendengar Lily menolaknya. Kenapa sayang? David berdiri. Maaf, aku gak bisa nolak Kak David. Lily langsung memeluk erat suaminya itu. Perasaan David langsung lega. Ia melepaskan pelukan Lily dan memasangkan cincin di jari Lily. Ini adalah cincin lamaran resmi dariku. Yang dulu itu adalah dari keluargaku. David mengecup kedua punggung tangan Lily. Terima kasih karena Kak David sudah menyayangiku. Keduanya begitu bahagia menikmati momen itu. Ayo kita pulang. Ada hal lain yang harus kita selesaikan malam ini. David berbisik di dekat telinga Lily. Lily pun mendengarnya langsung merinding. Ia sudah bisa menebak endingnya setelah ini. Kemudian David dan Lily pulang ke rumah orang tuanya. Sampainya di rumah, tampak Mama dan Papa David yang masih berat di ruang keluarga sambil nonton TV. Assalamualaikum Ma. Pa. Waalaikumsalam. Kalian sudah pulang? Iya Ma. Lily, kalian udah makan? Udah Pa. Kami ke kamar dulu ya, David. Iya. Oh iya Lily. Baju gantinya sudah Mama taruh di lemarimu ya sayang. Hihihi. Mama David terkekeh sendiri. Baik Ma, terima kasih. Keduanya merasa tidak ada yang aneh dengan kedua orang tua David karena memang mereka begitu menyayangi Lily. Lily membuka pintu kamar mereka. Dan keduanya masuk bersama. Kak Dav, aku mandi dulu ya, ucap Lily. Lalu, David memeluk Lily dari belakang. Gak usah mandi sayang. Kita kan mau olahraga juga. Abis olahraga aja mandinya. Gak mau ah. Badan Lily udah lengket semua rasanya.
Lily melepaskan pelukan suaminya dan berlari ke lemari dan membuka lemarinya. Saking terburu-buru Lily asal ambil baju. Karena David akan menangkap Lily. Namun Lily segera masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. David yang berada di luar terus saja mengetok-ngetok pintu kamar mandi. Tapi Lily tidak mau membukanya. Beda halnya dengan Mama David yang tengah sibuk menyiapkan jamu untuk David di dapur. Setelah selesai Mama membuat jamu, Mama pun segera menuju ke kamar David dengan begitu semangat. Tok, tok, tok. David membuka pintu kamarnya. Ada apa, Ma? Ini Mama buatkan jamu biar badan kamu gak gampang sakit. Tanpa curiga David langsung meminum jamu buatan mamanya. Sip, bagus. Jamunya udah habis. Mama mau turun dulu ke bawah. Mama David langsung turun ke bawah dengan perasaan begitu puas dan senang. Gimana, Papa? Beres dia mah gak curiga sama Mama. Hihi. Bagus deh kalau gitu. Mudah-mudahan kita segera dapat cucu Ma. Iya apa? Mama udah gak sabar dipanggil nenek. Hihi. SSSTTT kecilkan suara Mama. Nanti David dengar malah berabe. Kemudian Papa David mengajak Mama David kembali ke ruang tamu. Kembali ke kamar mandi. Lily begitu terkejut saat melihat baju yang dia ambil dari lemari. Ini mah bukan baju, tapi jaring ikan. Kok bisa sih ada di dalam lemariku? Lily nampak bingung melihat lingerie merah menyala dengan model jaring-jaring. Mau tidak mau Lily tetap memakainya. Setelah itu Lily pun keluar dari kamar mandi. Celetakak, Lily membuka pintu kamar mandi. Dilihatnya David tengah rebahan di kasurnya dan terlihat fokus memainkan ponselnya. Lily berlari dengan begitu cepat menuju ranjang dan menutupi badannya dengan selimut dan tentunya David yang terkejut melihat tingkah Lily. Kamu kenapa sayang? David mendekatkan tubuhnya ke Lily. Gak apa-apa. Lily ngantuk Kak. Tapi Kak Dav belum ngantuk. Kita main dulu yuk. David menarik selimut yang menutupi istrinya. Ia begitu kaget dan takjub melihat istrinya yang tampil berbeda malam ini. Begitu cantik dengan balutan lingerie merah yang begitu kontras dengan warna kulitnya. Belum lagi modelnya sangat menggoda iman. Yang penting suami sendiri yang tergoda ya. Sayang, kamu sengaja godain Kak Dav ya. Lily langsung duduk menghadap David. Siapa yang niat gitu? Wong ini aja yang ada di dalam lemari. Benarkah? Iya Kak. Entah kemana baju-bajuku yang kusimpan dalam lemari itu. Udah besok kita cari. Sekarang kita main dulu ya. Kak Dav udah gak tahan lihat kamu kayak gini. David merasa badannya begitu gerah dan panas. Ia tidak tahu bahwa itu efek dari jamu buatan mamanya. Sementara itu. Di ruang keluarga. Pak ayo kita ke atas. Ngapain Ma? Kita lihat David buat anak. Hus Mama nih ada-ada aja. Nanti kalau ketahuan mereka gimana? Udah gak mungkin ketahuan Pa. Ayo Pa. Mama David menarik-narik tangan suaminya. Akhirnya Papa David menuruti ajakan istrinya. Mereka berdua berdiri di depan pintu kamar David dan mengandap-ngendap di pintu mendengarkan suara-suara yang ada di dalam. Kak Dav. Matiin lampunya aja. Lily malu tahu. David mematikan lampu dan membuka sedikit horden kamarnya hingga terlihat remang-remang. David dan Lily Prof. Aduh Kak Dav pelan-pelan dong. Sak 3 TTT tahu. Iya maaf. Kak Dav pelan-pelan ya. Kejepit Kak. Gelap sih jadi gak kelihatan kan lubangnya. Mama dan Papa Prof. Hihihi udah mulai tuh Pa. Geli Mama. SSSTTTR jangan berisik. Entar mereka dengar. Oh iya ya hihi. Ma ayo kita tidur. Papa udah ngantuk. Papa gak asyik banget. Baru juga mereka mulai. Mama dan Papa David malah sibuk berantem di depan kamar David. Papa menarik tangan Mama dan Mama masih menahan dirinya. Jadi saling tarik-menarik. Akhirnya, GUBRAKKKKKKKK. Mama David mengedor pintu kamar David yang terkunci. David segera membuka pintu dan dilihatnya Papa dan Mamanya terjatuh di depan kamarnya.
Mama dan papa ngapain di situ? Ini loh kami mau nangkep kodok. Kecoa, iya kan pa? Raut wajah mereka begitu tidak enak. Ayo pa kita turun kayaknya tadi kecoaknya lari ke bawah pa. Mamanya menarik papanya dan cepat-cepat kabur sebelum singa marah. Sementara David hanya berdiri memandangi kedua orang tuanya yang kepergok sedang menguping. Ada-ada saja.